Mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit, sampaikan pertama kali saat hadir di TKP. Usai sampai di rumah Duren 3, Ridwan menjelaskan bahwa dirinya melihat jenazah Yosua dalam posisi tertelungkup. Saat bertemu terdakwa Ferdi Sambo, Ridwan diminta untuk tidak rame-rame terkait kasus ini. Hal ini diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Ada bersimbaan, maksudnya ada darah di sekitar dia. Pintu kamar itu di sebelah mana? Kanan, kiri, atau lurus? Pintu kamar, kalau pintu kamar sebelah kanan, yang lurus itu pintu kamar mandi. Oh, sebelah kanan itu ada Ya. kamar. Tapi itu kamar gudang yang mulia. Itu barang semua, itu nggak ada tempat tidur. Saudara tidak melihat Putri Chandrawati di situ? Tidak melihat. Oke. Posisi yang saudara lihat seperti ini Iya. pada saat pertama kali masuk. Betul yang mulia. Apa yang di benak saudara pada saat itu? Mohon izin yang mulia. Jadi pada saat dia menyampaikan yang seperti tadi kronologis berdasarkan informasi dari dia, dari Pak Efes, kemudian saya sambil menganalisa bahwa rentetan ini seperti apa, itu dalam pikiran saya. Kemudian pada saat menganalisa, saya bicara apa adanya. Pada saat dia menepuk tembok kemudian bukan mengeluarkan matanya berkaca-kaca, saat itu saya juga jadi blank yang mulia. Maksudnya saat itu saya menenangkan situasi saat itu, sehingga saya putuskan untuk saya langsung harus melaporkan pimpinan dan lebih spesifiknya harus mendatangkan olah TKP. Terus saudara keluar tadi ya kan? Saat itu langsung saya keluar Keluar bertemu dengan saudara dengan Baradae. Baradae. Oke, apa yang saudara lihat? Kemudian ketemu dengan Baradae berdiri di depan pintu dapur. Yang duluan menyampaikan itu Pak FS. Nah itu Richard, saat itu dia nggak bilang Baradae. Dia bilang itu Richard yang tembak menembak, dari dia itu yang berdiri dari atas tangga. Kemudian saya tanyakan ke dia, betul kamu yang tadi tembak menembak kamu di atas tangga itu? Siap komandan. Cukup dia menyampaikan itu, kemudian saya langsung meninggalkan dia karena saya harus langsung menghubungi tim olah TKP dan melaporkan pimpinan. Persis di sebelah rumah itu ada taman dari area TKP sendiri. Oke. Jadi saudara kan tadi menyampaikan saudara pada saat itu sedang istirahat. Betul. Kamar saudara dengan rumah saudara kan menempel Betul. dinding ya? Betul yang mulia. Bersebelahan persis ya? Ya, jadi itu ada urut-urutnya yang mulia. Dari kalau kamar saya, kemudian ada kamar mandi, setelah kamar mandi kemudian ada jemuran saya dan jemuran mereka juga. Jadi ada rongga. Oh, ada rongga Ya, lah ya. setelah itu setelah saya masuk TKP ternyata itu ada kamar para ajudan. Nah, kemudian kamar ajudan, kemudian ada ruang keluarga sebelah atas, dapur sebelah bawah, ada lapis dinding lagi. Kemudian setelah itu ada ruang akuarium, kolam ikan, baru masuk ke titik itu TKP itu titik. Memang saudara tidak mendengar atau saudara lagi tertidur? Saya tertidur yang mulia. Oke. Saya mohon izin yang mulia, saya menyampaikan tambahan. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan memang ramai bunyi petasan memang saat itu di komplek Polri, dan di sebelah komplek ada tempat komplek sipil, bukan komplek Polri saat itu. Kan itu sudah lewat bulan puasa, masih banyak orang main Nah, petasan. itu idul ada ya? Oh, Ya, saat itu idul ada yang mulia. oke. Kemudian saudara setelah itu kemudian pulang. Waktu itu baru saudara yang datang. Saat itu saya dapat menyampaikan bahwa saat itu untuk Polres Jakarta Selatan saya lihat baru saya. Lainnya dari Biro Provos ataupun dari instansi lain di kepolisian ada yang sudah datang? Saya tidak melihat saat di akses saya itu. Oke. Ya. Kemudian saudara pulang. Setelah itu saya tidak pulang, saya menghubungi melaporkan menghubungi olah TKP, tim olah TKP, dan melaporkan kepada Kapolres pimpinan saya. Oke. Setelah itu apa yang saudara lakukan? Tetap bertahan di situ atau saudara pulang ke rumah? Saya tetap bertahan. Yang mulia. Tetap bertahan. Sempat berbincang dengan saudara FS lagi? Tidak sempat yang mulia. Tidak sempat. Mohon maaf tadi saya ada kelewatan. Pada saat saya meninggalkan TKP dari dalam untuk menghubungi,
Pak FS sempat menyampaikan bahwa ini kamu untuk kejadian ini jangan rame-rame, jangan rame-rame, jangan ngomong dulu kemana-mana karena ini terkait dengan aib keluarga, masalah pelecehan istri saya. Itu yang sempat dia tekankan ke saya dengan nada yang agak tegas, Yang Mulia. Kapan dia ngomong begitu? Pada saat di dalam rumah atau sudah saudara keluar dari rumah? Pada saat dalam rumah pada saat sudah saya mau meninggalkan dia. Pada saat saudara mau meninggalkan rumah? Meninggalkan lingkaran TKP ya. Ya, meninggalkan ruangan di TKP itu. Betul, Yang Mulia. Saat itu dia saudara FS sempat berpesan jangan menghubungi siapa-siapa, jangan rame-rame. Ya, jangan rame-rame seperti itu. Konteks jangan rame-rame itu apa yang saudara maknai? Saat itu bagi saya maksudnya jangan menyampaikan hal tersebut di luar dari garis komando, masalahnya ke Kapolres atau kepada itu aja. Saya tidak berpikir. Kemudian saudara memerintahkan pada unit TKP. Saat itu saya hubungi tim olah TKP melalui Tim olah TKP untuk datang ke TKP dari Polres Jakarta Selatan. dari Polres Jakarta Selatan. Saudara tidak menghubungi Polda maupun Bareskrim maupun Saya belum menghubungi siapa-siapa. belum menghubungi. Kemudian saudara menunggu. Kemudian saya menunggu. Dan saat saudara masuk maupun saudara keluar dari ruangan itu ada yang masih memegang senjata api di tangan. Saya tidak melihat. Tidak melihat. Saudara sempat cross check nggak sama Audi tadi, sopir saudara? Ada kalian dengar? Ada kau dengar nggak suara tembakan atau apa? Sempat nggak? Setelah kejadian itu ya, maksudnya setelah Saudara keluar dari ruangan olah itu. TKP selesai berjalan, Iya. saya keluar, saya tanya, kamu di mana saat itu? Baru saya tanya ke dia, kami standby di pos security dengan security lah, gabung saat itu. Itu udah menjadi rutin kalau dia standby. Oke. Kalian mendengar nggak ada bunyi tembakan? Karena kejadian tembakan banyak di dalam itu, kalian dengar nggak? Kami tidak dengar bunyi tembakan saat itu. Yang jelas kami cuma dengar bunyi petasan saat itu, sampaikan. Tidak ada perbedaan bagi mereka keterangannya seperti itu. Hampir tidak ada perbedaan buat bunyi petasan dan suara Ya, tembakan. bagi mereka. Oke. Kemudian itu 17.35, berapa lama saudara di dalam rumah sampai saudara ngobrol tadi? Kurang lebih tidak sampai 2 menit yang mulia. Kalau saya menghitung mengalir karena tidak berhenti, hanya karena pada saat berhenti dia tepok tembok itu, terus akhirnya dari situ saya putuskan untuk melapor. Saya harus telepon dan melapor pimpinan. Saya langsung mengalir lagi, berjalan lagi, meninggalkan TKP. Jadi tidak lebih dari 2 menit. Sudah terdengar suara adzan maghrib? Saat itu saya tidak mendengar. Pada waktu saudara keluar Pada saat saya keluar dari TKP? tidak mendengar yang mulia. Tidak mendengar. Saya lupa saat itu, yang mulia. Mohon maaf. Lupa, oke. Apa yang saudara sampaikan dengan Kapolres? Ya. Saat itu saya melaporkan kepada Kapolres bahwa mohon izin kemudian melaporkan ada kejadian peristiwa tembak menembak di rumah, yang TKP-nya di rumah Kadifropam. Kemudian